Salam, puji Tuhan, kita bersama lagi dalam program ibadah online Gereja Allah Baik, Jemaat Daat di Surabaya. Sebelum kita masuk lebih dalam tentang pengertian apa yang diberikan Tuhan untuk kita semuanya, ayo kita sama-sama berdoa supaya apa? Supaya campur tangan Tuhan turun atas kita semuanya. Mari kita satukan diri, kita doa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberikan kami kehidupan yang luar biasa. Hari ini Tuhan, kami ingin Engkau campur tangan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, bawa kami Tuhan untuk selalu tinggal dalam hadirat-Mu. Bawa kami Tuhan untuk selalu hidup dalam pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber hidup kami. Kami sangat membutuhkan-Mu Tuhan. Mari Tuhan Yesus, bawa kami semuanya tinggal di dalam hadirat-Mu dan menikmati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini juga, ayo luangkan waktu Anda, ikuti dan dengarkan program ini. Maka sesuatu yang baru akan terjadi dalam hidup Anda. Mungkin engkau letih menghadapi kehidupan ini. Mungkin engkau telah lelah, mungkin engkau telah lemah, mungkin engkau sudah tidak berdaya lagi menjalani kehidupan saat-saat ini. Tapi dengar saudaraku yang terkasih, Anda masih punya Tuhan, Anda masih punya penolong, Anda masih memiliki Tuhan yang memberikan yang terbaik untuk Anda. Saudaraku yang terkasih, ayo jangan engkau berputus asa. Buanglah pemahaman-pemahaman yang buruk tentang Tuhan di dalam hidupmu. Hari ini, di dalam program ibadah online ini, Tuhan akan melakukan keajaiban. Tuhan akan melakukan mujizat di dalam hidup Anda. Tinggal Anda buka hatimu dan tinggal Anda menyerahkan dirimu kepada Tuhan. Katakan di dalam hatimu, aku mau Tuhan, aku ingin Tuhan, aku sangat membutuhkan Engkau. Tolonglah Tuhan Yesus. Katakan itu di dalam hatimu, bahwa engkau sangat membutuhkan Tuhan. Berapa banyak di antara saudara saat ini yang mulai bimbang di dalam kehidupan Anda? Berapa banyak saudara saat ini yang mulai membingungkan diri bahwa tidak ada pertolongan untukmu? Tetapi kabar hari ini memberikan kabar yang luar biasa dalam hidup Anda, bahwa masih ada Tuhan yang memberikan keteguhan dalam hidupmu. Pemulihan pasti ada, pertolongan pasti ada, campur tangan Tuhan pasti ada, karena mujizat Tuhan masih ada. Dengar saudaraku, tema hari ini, mujizat Tuhan masih ada. Berapa banyak engkau yang membutuhkan mujizat? Dengar hari ini, mujizat Tuhan itu masih ada. Pengertian mujizat adalah kejadian-kejadian atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan. Itu namanya mujizat. Manusia nggak bisa berbuat keajaiban atau berbuat mujizat. Sesuatu apapun tidak bisa berbuat keajaiban atau melakukan mujizat. Hanya Tuhan yang sanggup melakukan mujizat. Mungkin Anda berpikir, aku perlu mujizat Tuhan. Aku ingin mujizat Tuhan. Tapi bagaimana caranya?
Saya akan berikan contoh kepada Anda. Saya akan berikan pengertian kepada Anda. Saya akan berikan jalan keluar bagi Anda. Supaya Anda betul mengetahui dan memahami bahwa mujizat itu masih ada dan mujizat itu tetap ada. Selama Tuhan itu ada, mujizat itu pun juga ada. Percayalah bahwa Tuhanmu di dalam nama Yesus sanggup melakukan mujizat itu. Halo, jangan engkau bingung, jangan engkau bimbang. Ada Tuhan yang sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam hidup Anda. Saya akan berikan contoh kepada Anda, bagaimana Pak caranya aku bisa terima mujizat? Bagaimana Pak mujizat itu bisa ada di dalam hidupku? Anda bisa pelajari, Anda bisa buka di dalam Markus pasal 11 ayat 1-7. Ceritanya begini. Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mencari keledai. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, carilah di sana, datanglah ke sana, dan katakan apa yang aku katakan bahwa Tuhan ingin. Apa yang dilakukan oleh murid-murid? Murid-murid datang ke tempat itu sesuai dengan arahan yang ditunjukkan kepada Tuhan Yesus. Akhirnya apa? Murid-murid mendapatkan keledai itu. Murid-murid mengatakan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi, mujizat bisa Anda alami. Jadi, mujizat bisa Anda terima ketika Anda taat. Taat kepada siapa? Taat kepada perintah Tuhan. Taat kepada apa yang Tuhan lakukan. Kalau murid-murid waktu itu tidak percaya kepada Tuhan, maka murid-murid itu tidak akan terima mujizat, yaitu menemukan keledai itu. Tetapi ketika murid-murid ini taat kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan, maka mujizat diterima oleh murid-murid itu. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus disampaikan juga. Ayo saudaraku yang terkasih, hari ini cuma satu. Ketika engkau mulai taat kepada Tuhan, ketika engkau mulai taat akan firman-Nya, ketika engkau mulai taat akan janjinya, ketika engkau mulai taat apa yang Tuhan katakan dalam hidupmu, maka mujizat itu akan Anda terima. Beban beratkah yang Anda alami pastinya akan terlepas. Sakit penyakit apapun yang Anda alami pastinya akan disembuhkan, karena mujizat itu masih ada. Saya akan bawa Anda lebih dalam lagi untuk mengerti tentang kebenaran firman ini. Anda akan saya bawa lebih dalam lagi untuk memahami apakah mujizat itu masih ada saat ini. Apakah mujizat itu betul-betul ada? Berapa banyak saudara yang rindu dan ingin mengalami mujizat? Anda bisa angkat tangan, Anda bisa buka hati, katakan dalam dirimu, aku perlu mujizat Tuhan. Sampaikan itu kepada Tuhan. Sampaikan itu kepada Tuhan. Aku perlu mujizat Tuhan. Aku ingin ada perubahan dalam hidupku Tuhan. Pastinya Tuhan akan melakukan yang luar biasa dalam hidup. Saya akan ambil contoh di dalam Alkitab. Ada seorang nabi yang luar biasa, namanya Elia. Dan ada seorang janda yang sangat miskin sekali, yaitu janda di Sarfat. Ini akan membuat perbandingan dalam kehidupan Anda. Bukan hanya seorang nabi yang mengalami mujizat, tetapi manusia yang biasa, yang kategorinya tidak bisa apa-apa, yang tidak bisa memiliki, yang tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi hanya satu yang dia miliki, yaitu kepercayaannya dan taat melakukannya. Ayo kita buka di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7-9. Demikian firman Tuhan. Dengar saudaraku, Elia taat. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7-9. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman
Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah pergi ke Sarpat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku," dengar saudaraku, "aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Nah, Elia taat akan perkataan Tuhan. Saya akan beri pengertian sebentar. Sarpat ini ada di daerah Sidon, dan Sarpat ini masuk dalam wilayah pantai karena mengalami kekeringan, dan kebanyakan mata pencariannya di kampung Sarpat ini adalah membuat besi-besi menjadi alat-alat untuk pertanian. Contohnya adalah tempat untuk peleburan besi. Nah, di Sidon waktu itu mengalami kekeringan, yaitu pantai yang ada di Sarpat itu mengalami kekeringan karena waktu itu tidak ada hujan. Tetapi jelas perintah Tuhan kepada Elia, "Pergilah ke Sidon, pergilah ke janda yang miskin." Secara manusia, saudaraku, masa aku disuruh ke tempatnya kampung Sarpat, di mana ada seorang janda yang miskin? Secara manusia masuk akal enggak? Enggak. Pasti. Soalnya yang ditemui nanti seorang janda. Seorang janda yang tidak memiliki apa-apa. Tetapi Elia melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan, dan Elia pergi ke kampung Sarpat. Di situ dikatakan Elia akan ditemukan oleh Tuhan dengan seorang janda. Elia betul-betul mengikuti apa yang dikatakan Tuhan. Ayo ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarpat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, dengar saudaraku, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." 12. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami," dengar saudaraku, "setelah kami memakannya, maka kami akan mati." 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Perkataan ini sangat menarik, saudaraku. Elia jelas-jelas tahu bahwa janda yang ada di Sarpat ini sangat kekurangan. Dan janda yang ada di Sarpat ini nggak memiliki apa-apa. Tetapi Elia taat akan perkataan Tuhan untuk menemui seorang janda di kampung Sarpat. Dan Elia mengatakan apa yang dibutuhkan oleh Elia. Tetapi apa yang dilakukan oleh seorang janda ini? Janda ini juga melakukan apa yang dikatakan oleh Elia. Sudah jelas bahwa yang dikatakan oleh janda itu, "Aku akan mati besok karena sudah tidak ada makanan lagi." Tetapi janda ini juga taat apa yang dikatakan oleh
Elia. Ini saudaraku kuncinya. Ketika engkau coba taat kepada Tuhan, ketika engkau coba untuk mempercayai gembalamu, ketika engkau coba taat kepada hamba Tuhan, ketika engkau coba taat kepada janji Tuhan, ingatlah, pertolongan Tuhan pasti ada dalam hidup. Janji-janji Tuhan ketika engkau taat, engkau akan terima mujizat itu. Karena mujizat Tuhan masih ada. Ayo belajar taat yuk. Apa yang telah dikatakan Tuhan. Kalau Tuhan berkata hari ini engkau terima mujizat, engkau akan terima mujizat. Kalau Tuhan berkata hari ini pemulihan terjadi dalam hidupmu, engkau akan terima pemulihan. Tinggal hatimu taat. Katakan aku percaya Tuhan. Ketika hatimu mulai percaya dan kerendahan hatimu timbul, maka ketaatan itu akan menjadi milik Anda. Ketika ketaatan menjadi milik Anda, pastinya mujizat itu turun dalam kehidupan Anda. Elia taat. Janda ini taat. Bagaimana dengan Anda? Maukah Anda taat? Kalau Anda mau terima mujizat, ayo taat. Enak ya? Makanya buang keraguanmu, buang kebingunganmu tentang Tuhan. Tuhan itu ada dan Tuhan itu masih sanggup melakukan keajaiban. Karena dikatakan tadi di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8 bahwa Tuhan itu maha kuasa. Jadi apapun yang kau alami saat ini, taat yuk, belajar. Ketika janda ini mulai taat kepada Elia, karena Elia diberi petunjuk juga oleh Tuhan, maka mujizat diterima oleh Elia, maka mujizat diterima juga oleh janda di Sarepta. Anda ingin tahu apa mujizatnya? Dapat double loh. Janda ini dapat double mujizat. Enak ya, kalau kita betul-betul mau taat kepada Tuhan. Mujizat Tuhan gak akan pernah berhenti. Mujizat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda, ayo taat. Sakitkah engkau hari ini? Beratkah bebanmu hari ini? Apapun masalahmu hari ini, ayo belajar taat. Pasti pertolongan ada dalam kehidupan Anda. Apa yang dilakukan oleh seorang janda? Janda ini menurut apa yang dikatakan oleh Elia. Menurut sama dengan taat. Ayo terus baca. Ayat 14 sampai 16. 1 Raja-Raja 17 tadi. Demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dengar saudaraku, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapatkan makan beberapa waktu lamanya. 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Mujizat pertama diterima oleh perempuan ini. Elia juga mendapatkan mujizat. Bahkan anaknya sendiri juga mendapatkan mujizat. Dari mana mujizatnya? Diberi makan selama itu. Luar biasa enggak? Tepungnya tidak habis dalam rumahnya. Tetap bikin roti terus. Buli-buli yang terisi minyak terus ada. Dikatakan di situ jelas bahwa Tuhan mencukupi perempuan itu dan Elia dan juga anaknya itu. Mujizat pertama diterima oleh janda ini. Karena apa? Karena taat.
Kalau Anda buka juga di dalam Yakobus pasal 5 ayat 17, selama 3,5 tahun di kota Sarpat tidak ada turun hujan. Selama 3,5 tahun di kota Sarpat tidak ada air yang turun dari langit. Dikatakan selama musim itu Tuhan memberkati Elia dan janda Sarpat itu dan anaknya juga. Apa yang dilakukan oleh janda ini? Taat. Kalaupun Elia waktu itu tidak taat kepada Tuhan untuk menemui seorang janda di Sarpat, bakalan Elia juga nggak bisa makan. Tetapi Elia taat. Dengar saudaraku, Nabi pun taat. Apalagi kita. Nabi lo taat. Orang yang dekat sama Tuhan. Ayo kita seperti ini. Buang keegosanmu. Ayo kita seperti ini belajar taat kepada Tuhan. Mujizat ada dalam hidupmu. Mujizat pastinya diberikan ketika engkau taat. Perempuan ini juga taat melalui perantaranya Elia. Maka perempuan ini juga mendapatkan mujizat. Mujizat bisa makan. Anaknya juga bisa makan. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua, ketika engkau taat kepada Tuhan, bukan hanya engkau saja merasakan mujizat, seluruh keluargamu juga akan mengalami mujizat. Mulai sekarang taatlah. Mulai sekarang bukalah hatimu untuk Tuhan. Katakan kembali dalam hidupmu, aku kembali Tuhan taat. Aku buang Tuhan kebingunganku. Aku buang Tuhan keegosanku. Aku buang Tuhan keraguanku kepadamu. Karena engkau adalah sumber hidupku. Katakan itu dalam hatimu. Maka mujizat itu akan mengalir dalam hidupmu. Mujizat yang kedua yang diterima oleh seorang janda ini. Anda bisa buka. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Yang ayat 17 sampai ke 23. Ini mujizat yang kedua. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada napasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Sehinggakah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia menganjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Dengan saudara, ada mujizat yang kedua. Makanya taat ya. Taat. Mungkin hari ini engkau berpikir, aku kepingin taat Pak, tapi aku nggak bisa karena aku nggak ada yang membimbing. Kalau Anda butuh pembimbingan, lihat terus program ini. Dengar terus program ibadah online di Gereja Allah Baik, di Jemaat Daat Surabaya ini. Maka engkau akan mendapatkan tuntunan. Maka engkau akan mendapatkan pengertian-pengertian. Dan dari sini Anda akan belajar tentang ketaatan. Mujizat masih ada saudaraku. Dan mujizat tak pernah berhenti. Ketika engkau menyerahkan hidupmu untuk Tuhan. Ketika engkau memberikan hidupmu untuk Tuhan. Ketika engkau mulai percaya dan kembali taat akan janji-janji Tuhan. Taat akan segala yang dikatakan oleh Tuhan. Mungkin Anda gak pernah berdoa, tetapi Anda mulai mendengar dari program ini, atau mulai mendengar dari gembala Anda, atau mulai mendengar dari hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Ayo, kalau itu benar lakukanlah. Belajarlah untuk taat. Supaya apa? Supaya Anda terima mujizat. Jangan bingung menghadapi segala problem saat ini. Jangan bingung karena sakit penyakitmu tidak bisa sembuh.
Jangan bingung karena masalah-masalah yang kau hadapi tidak ada jalan keluarnya. Tapi satu hal yang saya tahu dan saya berikan kepada Anda, bahwa Tuhan Anda dan saya di dalam nama Tuhan Yesus sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan yang sama, Tuhan yang dahulu, Tuhan yang sekarang, Tuhan yang sampai kapanpun hanya sanggup dan pastinya di dalam nama Tuhan Yesus yang bisa merubah kehidupan Anda. Elia ditolong oleh Tuhan. Janda Sarpat ditolong oleh Tuhan. Anaknya disembuhkan oleh Tuhan karena satu, ketaatan yang dia miliki. Oke? Tinggal pilihan Anda. Mau enggak engkau taat? Mau enggak engkau serahkan hidupmu untuk Tuhan? Maukah engkau hidup bersama Tuhan? Saya enggak tahu isi hati Anda. Saya enggak tahu apa yang menjadi problem Anda. Tetapi Tuhan yang melihat hatimu. Tuhan yang tahu pikiranmu. Tuhan yang tahu apa yang engkau mau. Tuhan bisa merubah hatimu. Tinggal engkau membuka hatimu. Katakan, ya Tuhan, aku ingin berubah. Ya Tuhan, aku ingin melakukan perbuatan-perbuatan apa yang engkau mau. Buat komitmen dalam hatimu. Hari ini pertolongan Tuhan itu ada. Hari ini pertolongan Tuhan itu gak pernah berubah. Tinggal engkau mau merubah hidup Anda. Datang kepada Tuhan. Katakan, ini hatiku Tuhan. Ini aku Tuhan yang tak sempurna. Aku butuh campur tangan-Mu Tuhan. Engkau lama mengalami sesuatu yang buruk. Tetapi karena Anda tidak taat. Tetapi hari ini, melalui program ibadah online ini, buka hatimu. Taatlah kepada Tuhan. Apapun yang engkau alami, pastinya pertolongan Tuhan itu masih ada. Loh kok bisa Pak? Iya. Karena Tuhan yang Anda miliki dan saya miliki, Tuhan tetap sama, tidak pernah berubah. Ingin tahu ayatnya? Ayo buka Yakobus. Ibrani. Ibrani pasal 13 ayat 8. Ibrani pasal 13 ayat 8 supaya Anda jelas bahwa Tuhan itu tetap sama, tidak pernah berubah. Ibrani pasal 13 ayat 8, demikian firman Tuhan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan Yesus itu bisa buat mujizat dahulu, sekarang pun juga Tuhan Yesus bisa buat mujizat. Karena Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan Yesus yang kita percayai, Tuhan yang tidak pernah berubah, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang memiliki keajaiban, dan Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan dahsyat. Masihkah engkau menutup hatimu? Masihkah engkau bimbang? Masihkah engkau berpikir untuk tidak datang kepada Tuhan? Dengar saudaraku, tinggal datang kepada Tuhan dan katakan, aku mau Tuhan pertolongan. Saudaraku yang terkasih, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hiduplah saat ini juga dengan ketaatan di dalam hidup. 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Tuhan melihat hatimu. Ketika hatimu betul-betul berubah, ketika hatimu betul-betul ingin datang kepada Tuhan, Tuhan tahu. Berapa banyak di antara saudara saat ini yang melihat program ini, yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Katakan dalam hatimu, aku ingin pertolongan Tuhan. Aku ingin diubah hari ini juga. Aku ingin ada mujizat hari ini juga. Pesan saya, tetaplah taat. Apapun yang Anda hadapi, apapun yang Anda alami, taat itu kunci utama untuk terima mujizat. Mujizat Tuhan tidak pernah berhenti. Mujizat Tuhan terus ada. Kekuatannya tetap ada sampai selama-lamanya. Camkan itu.
Ibrani pasal 13 ayat 8. Dahulu sampai selama-lamanya Tuhan Yesus Kristus tetap sama. Kalau mujizatnya ada, mujizatnya tidak pernah berhenti. Kalau mujizatnya ada, mujizatnya terus terjadi dalam hidup ini. Percayalah, hanya Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup Anda. Anda mau sembuh hari ini? Anda mau dipulihkan hari ini? Anda butuh kemenangan hari ini? Buka hatimu, katakan, ya Tuhan, aku mau. Aku mau Tuhan. Satu kunci yang harus Anda lakukan, taat. Mulai hari ini, setelah Anda melihat program ini, atau setelah Anda ada di dalam program ini, buatlah komitmen itu. Yes, aku ingin taat. Dan aku pastinya menerima mujizat itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Anda pasti terima mujizat. Ayo, Anda bisa angkat tangan. Kita sama-sama berdoa. Anda bisa pegang di mana Anda yang sakit. Dan Anda yang terbeban berat, bisa angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa khusus untuk Anda. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Engkau melihat tangan-tangan yang terpegang Tuhan di bagian sakit Tuhan. Hamba percaya Tuhan, mujizat-Mu ada untuk mereka Tuhan. Yang sakit, Engkau sudah sembuhkan Tuhan saat ini. Yang terbeban berat Tuhan, Engkau sudah lepaskan saat ini Tuhan. Masalah-masalah apapun yang tidak bisa mereka lakukan Tuhan, Engkau campur tangan, memberikan pertolongan dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Buatlah Tuhan, buatlah Tuhan, buatlah Tuhan. Keajaiban-keajaiban yang luar biasa kepada kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hanya bisa memohon kepadamu. Karena Engkau Tuhan yang kami percayai. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Pertolongan-Mu tak pernah berhenti Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya mujizat sudah terjadi saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.